Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Isabella Urutman, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105660323. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya pada mata pelajaran sosiologi dengan materi fungsi dan peran sosiologi. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai dalam pembelajaran di hari ini, Bu minta kesediaan salah satu siswa untuk membawakan dalam doa. Pada mana kami silakan. Silakan, terima kasih. Akan mengambil aksen. Milen Lerna, ada Ibu Negi, ada Ibu Aci, ada Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu minta dalam semua barang berdiri dan aku menyanyi lagu nasional. Satu, dua, tiga. Anak-anak, Ibu akan menampilkan gambar dan kalian melihat gambar tersebut sehingga kalian bisa tahu materi kita di hari ini seperti apa, tentang apa. Bisa? Silakan. Baik, silakan. Jadi yang dapat saya amati sendiri dari gambar tersebut ada contohnya yang pertama pembangunan sekolah dan yang kedua adalah situasi di mana mereka sedang berpresentasi. Menurut saya sendiri materi yang akan kita pelajari selanjutnya hari ini tujuan pembelajaran kita di hari ini tentang peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan peran sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat. Sudah? Bisa paham? Terdapat dua pembelajaran, fungsi dan peran. Yang pertama, fungsi ini terbagi atas tiga. Dengar sini. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Ibu ulang sekali lagi, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. apa lagi? Peran sosiologi yang tahu, bilang saja, sinta takut. Nah, termasuk di peran sosiologi. Ibu mau tanya peran sosiologi ini terbagi atas berapa? Nah, ada yang tahu? Sinta. Nah, peran sosiologi termasuk dalam diskusi. Ibu minta anak-anak semua yang sudah
dibagi dalam kelompok, silakan. Yang saya mengerti silakan bertanya. Oke, kalau pula yang saya baik anak-anak, saya belum potong. Saya mau maju, kelompok satu saya mau maju. Nah, kelompok semua siswa maju untuk presentasi. Oke. Saya belum potong kelompok satu presentasi materi atau diskusi. Potong screen dulu. Bisa, kelompok dua silakan berdiri. 1, 2, 3. Alam sam sam guli 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 ram sam sam. Arafi guli 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 ram sam sam. Oke, kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Teman-teman, di dalam lomba kerja ini kami diminta untuk melakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan pertama memilih contoh salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah sosial. Nah, kasus yang kami pilih yaitu kejahatan. Dalam kegiatan kedua ada analisis kasus. Analisis kasus, sebuah perusahaan mengalami penurunan produktivitas karena rendahnya motivasi kerja karyawan. Ada 2 pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan konflik tersebut, yaitu yang pertama, fungsi sosiologi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah ini? Jelaskan. Yang kedua, saran apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan? Nah, kelompok kami telah mendiskusikan kedua pertanyaan tersebut dan kami akan membacakan jawaban-jawaban. Yang pertama, fungsi sosiologi apa yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah ini? Kelompok kami mempunyai 2 jawaban, yaitu yang pertama, fungsi sosiologi sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial dengan menganalisis hubungan antara struktur sosial perusahaan, pola interaksi antar karyawan dan budaya kerja. Yang kedua yaitu fungsi sosiologi sebagai ilmu memberikan data dan pemahaman objektif tentang kondisi sosial di tempat kerja. Pertanyaan yang kedua memiliki 3 jawaban. Yang pertama yaitu berkaitan dengan saran untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Jawaban yang pertama, meningkatkan komunikasi antara atasan dan karyawan. Yang kedua, memberikan pelatihan dan penghargaan. Yang ketiga, membangun budaya kerja dan partisipasi. Waktu saya berikan kepada kelompok 1 untuk menanggapi hasil dari diskusi. Kelompok 2 silakan. Di sini kami mau bertanya sedikit mengenai kejahatan menurut pendapat teman-teman sendiri. Menurut pemahaman teman-teman sendiri, apa itu kejahatan dan bagaimana cara kerjanya? Lalu dari masukan yang ingin diberikan teman-teman terhadap kejahatan ini, bagaimana solusi untuk melaksanakannya jika telah terjadi kejahatan? Lalu Pak Dika. Kelompok 1 bagaimana? Jawab, silakan jawab saja. Tiara bisa? Rai?
konflik atas dikarenakan terjadi konflik dikarenakan terima kasih atas jawabannya baik. Tapi dari pertanyaan yang tadi kami berikan itu solusi penentuan jika telah terjadi kejahatan. Melakukan masalah tersebut pada pihak berwajib. Terima kasih atas saran dan jawaban yang diberikan. Kami juga semoga dengan solusi yang diberikan jika terjadi kejahatan dalam lingkungan sosial bisa terdeteksi dengan solusi yang diberikan dari teman-teman. Demikian hasil diskusi dari kami sebelum Kepada kelompoknya dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kepada kelompok yang silakan. Karton has breaking tentang tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman dan ibu guru, kami telah dibagi di sini LKPD yang mesti kelompok kami kerjakan dan terbagi 2 kegiatan yang harus kami lengkapi. Yang pertama studi khusus dan yang kedua adalah analisis kasus. Pada studi khusus kami diberikan contoh kasus masalah sosial yaitu kemiskinan. Dan pada kegiatan kedua pun kami diberikan tugas untuk menganalisis kasus terkait dengan masalah sosial tersebut yakni kemiskinan. Untuk itu kepada teman
kami yang bersedia untuk membacakan. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan masalah sosial yang kami dapatkan yaitu feminisme. Dengan bertanya motivasi kerja para lingkungan sosial tersebut dan mulainya lapangan pekerjaan yang mempengaruhi pengaruh faktor ekonomi sosial. Menurut kami, langkah yang mesti diambil yaitu melakukan program bantuan yang efektif, kebijakan ekonomi dan inklusif, dan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan pekerjaan. Pada kegiatan yang kedua yaitu analisis kasus, kami harus memecahkan dua pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama yaitu fungsi sosial apa yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah sosial yaitu kemiskinan. Fungsi sosiologi untuk menganalisis masalah penurunan produktivitas karena rendahnya motivasi kerja. Fungsi sosiologi yang relevan adalah analisis organisasi. Analisis organisasi dalam sosiologi akan membantu memahami struktur perusahaan, dinamika kelompok kerja, budaya organisasi, dan bagaimana faktor-faktor sosial ini mempengaruhi motivasi karyawan. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana hierarki perusahaan, sistem komunikasi, dan kepemimpinan mempengaruhi semangat kerja karyawan. Teori-teori tentang kepuasan kerja dan motivasi juga bisa diterapkan di sini. Lalu selanjutnya itu saran yang dapat kami berikan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan yaitu satu, meningkatkan komunikasi, membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antara manajemen dan karyawan. Dua, membangun budaya kerja yang positif, memupuk lingkungan kerja yang suportif, kolaboratif, dan menghargai kontribusi karyawan. Tiga, memberikan pelatihan dan pengembangan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Empat, memberikan insentif dan penghargaan, memberikan penghargaan dan kemampuan atas kinerja yang baik. Lima, menyesuaikan sistem kerja, memastikan beban kerja seimbang dan sistem kerja yang adil bagi semua karyawan. 6. Meningkatkan kesejahteraan karyawan, mempertimbangkan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan, termasuk kesehatan fisik dan mental. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan penurunan produktivitas di perusahaan, pendekatan sosiologi sangat penting. Analisis sosiologi dapat membantu kita memahami akar masalah yang kompleks dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan, baik dalam kasus kemiskinan maupun penurunan produktivitas. Solusi yang komprehensif membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan organisasi. Untuk itu, kami kelompok 2 memberikan waktu untuk kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan atau kritik yang kelompok 1. Kelompok 1, ada pertanyaan, masukan, saran, silakan.
Yang kami ketahui, Indonesia tergolong dalam dinamika negara industri di dunia. Menurut teman-teman, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan apa yang telah kami presentasikan tadi, sesuai juga dengan data yang telah dikumpulkan, Indonesia termasuk dalam negara yang masuk dalam dinamika masyarakat termiskin di dunia. Menurut kami, solusi untuk menghilangkan faktor tersebut, yang pertama meningkatkan efektivitas semangat untuk bekerja. Selain itu juga peningkatan pendidikan yang sangat penting yang harus dilakukan sejak sedini mungkin. Contoh yang dapat kami ambil sebagai motivasi pendidikan yaitu pada negara China yang telah mendidik masyarakatnya sedini mungkin untuk melaksanakan persiapan dalam kelengkapan efektivitas pekerjaan di hari-hari yang akan datang. Lalu bagaimana juga pentingnya lowongan pekerjaan yang mesti dibuka beberapa perusahaan, dan bagaimana juga kita yang mesti selalu sadar akan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan kita untuk memenuhi kehidupan sehari-hari agar dapat hilangnya faktor kemiskinan tersebut. Itu adalah jawaban yang dapat kami berikan. Apakah teman-teman satu bisa terima? Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 dan
Jadi seperti apa? seperti pengambilan dan penggunaan data. Baik, itu ada dalam kesimpulan di materi kita. Sampai bisa bikin kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita ini, menurut kami sosiologi sebagai pendidikan yang tidak penting dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti kejahatan dan keberanian informasi kerja. Dengan pendekatan ini, sosiologi dalam menganalisis struktural, dampak serta menyelesaikan dan masalah yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan kerja. Melalui pendidikan ini, sosiologi membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil dan ekonomi. Ada lagi Sen? Ya, silakan. Silakan ya. Jadi sampai bukan terserah yang penting ada kesimpulan dari Sebenarnya sosiologi memiliki fungsi dan peran yang sosial dalam mendorong perubahan sosial yang positif dengan menggunakan berbagai metode penelitian dan teori. Sosiologi memberikan perspektif yang kritis dan komprehensif untuk mengatasi tantangan sosial kontemporer sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. betul sekali. Jadi kesimpulan kita di hari ini tentang sosiologi berperan penting dalam meningkatkan, menjelaskan kehidupan masyarakat yang ada di tingkat lokal maupun global. Oke, susah paham? Baik. Sebelum Bapak mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Ibu meminta semua berdiri dan marilah kita menyanyi lagu Bismillah Kepulauan. Terima kasih atas kerjasama yang baik untuk proses kegiatan kita. Semoga materi yang Ibu kasih bisa dapat bermanfaat, bermakna dalam dorongnya masa depan atau cita-cita. Semoga Tuhan Yesus